Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya. Kita kelompok 2. Pada video kali ini kami akan mengerjakan simulasi gitu perandaian apa yang dihadapi oleh anak hambatan fisik motorik di sekolah inklusif. Tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi penugasan mata kuliah bimbingan inklusif. Di sini saya Tania Diana, saya Nina, saya Siti India, saya Farhana Abdullah Effendi, saya Rizal dan saya Dewi Manjura. Baik, selamat menyaksikan. Saya mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal, dan beberapa kegiatan yang berat bagi saya seperti kegiatan fisik berlari itu saya baru nggak bisa ikut kegiatan sekolah itu. Kesulitan saat di sekolah yang saya rasakan itu cukup beragam, namun yang paling berasa itu kurangnya rasa menghargai terhadap sesama. Lalu masih kurangnya pemahaman mengenai anak berkebutuhan khusus di sekolah sehingga masih sering dianggap aneh. Lalu sebuah perbedaan itu masih sering dijadikan lelucon. Lalu yang dari sekolah itu, sekolah masih kurang memberikan dukungan dari segi fasilitas yang memudahkan ataupun sebuah perlindungan dari tindakan yang kurang menyenangkan. Ya, saya merasakan tindakan bully dari teman sebaya saya seperti mengejek, dan hal ini cukup memberikan rasa kurang nyaman saat saya pergi ke sekolah. Cukup banyak tindakan bully yang saya rasakan. Di antaranya itu seperti teman saya yang berbisik-bisik di dekat saya sambil melirik saya ketika saya berjalan di depan mereka. Lalu disindir dengan kata-kata yang mengejek fisik, menjadikan cara berjalan saya sebagai lencon, menertawakan saya ketika saya berjalan, dan masih banyak lagi. Tindakan sekolah untuk pelaku yang membuli atau yang pernah membuli saya itu, beberapa kali guru itu melakukan sebuah peneguran dan memberikan hukuman kepada teman-teman atau pelaku yang membuli saya. Harapan saya ke depannya semoga teman-teman saya bisa menerima saya dan kekurangan saya. Lalu sekolah bisa memberikan dukungan dan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus seperti saya. Berkurangnya perilaku membuli pada anak berkebutuhan khusus, dan rasa menghargai itu terus berkembang pada setiap orang. Nama aku Nashwa. Nisa, teman sekelasku yang mengalami hambatan fisik motorik dalam berjalan. Dia kesulitan dalam bergerak dan seringkali memerlukan bantuan untuk beberapa hal. Aku berteman dengan Nisa. Aku juga awalnya merasa canggung untuk bisa berteman dengan Nisa karena melihat kondisi Nisa yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Namun di sisi lain, Nisa seorang anak yang baik, ramah, tidak sombong, dan saling menolong. Karena itulah aku ingin berteman dengannya. Iya, aku tahu Nisa sering dibully oleh teman-temannya. Teman-temannya sering mengejekkan dan mengusirkannya. Contohnya saat Nisa ingin berjalan dan teman-temannya menghalangi dia saat dia mau lewat. Dan juga teman-temannya sering menertawakan ketika melihat Nisa berjalan di hadapan mereka. Nisa dibully sejak awal tahun ajaran ini. Awalnya tuh Nisa hanya berupa ejekan kecil, tapi sekarang teman-temannya sudah semakin kasar oleh Nisa. Kejadian ini terjadi di kelas ketika tidak ada guru. Aku rasa teman-temannya tidak mengerti dengan kondisi yang dialami Nisa dalam keterbatasan fisiknya. Aku merasa sangat sedih melihatnya ketika Nisa sedang dibully oleh teman-temannya.
Aku merasa sangat marah dan sakit hati. Nisa itu orang yang baik, dia nggak pernah menyakiti siapapun. Aku selalu berusaha untuk membelanya, membantunya, dan menghiburnya saat dia merasa sedih. Dia berhak mendapatkan perlakuan yang baik seperti teman-teman yang lainnya. Aku merasa nggak adil ketika Nisa mendapatkan perlakuan seperti itu oleh teman-temannya. Kalau ada yang membuli Nisa, aku akan menegurnya. Aku juga sering mengajaknya bermain dan belajar bersama. Aku berusaha untuk menjadi teman yang baik buat Nisa dan selalu ada untuk dirinya. Aku juga cerita ke guru bahwa Nisa sering dibully di kelas. Kesulitan yang aku alami saat berteman dengan Nisa itu karena aku merasa lelah harus selalu melindunginya, dan juga terkadang teman-teman yang lain menjauhiku karena aku berteman dengan Nisa. Tapi aku tetap berusaha untuk menjadi teman yang baik baginya, dan ini tidak selelah dan sesakit yang Nisa rasakan pada dirinya. Pesanku untuk teman-teman yang sering membuli Nisa atau seseorang lain di luar sana, tolong berhenti membuli. Kalian nggak tahu betapa sakitnya hatinya Nisa dan orang lain di luar sana. Jadi tolong untuk berempati dan bayangkan bagaimana perasaan kalian jika diperlakukan seperti itu. Kita semua sama, kita semua berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik dan hormat, dan juga perlunya saling peduli satu sama lain. Di sekolah ini terdapat beberapa siswa disabilitas, salah satunya murid saya, Nisa. Ia memiliki kaki yang berbentuk X. Dalam pembelajaran biasa, ia tidak memiliki hambatan. Namun dalam mobilisasi dan berolahraga, ia memiliki sedikit hambatan. Hubungan mereka cukup baik. Nisa mudah bergaul dengan yang lainnya dan yang lainnya juga menerima Nisa. Namun memang ada beberapa yang suka usil kepada Nisa. Yang saya tahu biasanya Nisa suka diledek oleh temannya. Saya sudah sering menegur, tapi tetap saja belum ada perubahan. Jika di depan saya, mereka baik-baik saja. Tetapi jika di belakang saya, mereka tetap saja usil kepada Nisa. Ya, ada beberapa temannya yang mengadu kepada saya. Saya akan terus berbicara kepada mereka secara perlahan. Tapi jika belum efektif juga, mungkin saya akan menggunakan cara yang sedikit lebih keras. Mungkin dengan memberikan mereka beberapa hukuman agar mereka kapok, dan jika itu belum berhasil juga, saya akan memanggil orang tuanya. Saya berharap itu berhasil. Mereka juga masih anak-anak yang perlu diberi bimbingan dan arahan, dan itu tugas saya sebagai guru. Harapan saya ke depannya adalah semoga tidak ada lagi yang usil kepada Nisa dan mereka semua bisa berteman dengan baik.